Uwais Al-Qarni, pas nama lengkapnya, Ya. yang tinggal di Yaman. Masya Allah. Uwais ini dalam suatu majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, beliau menyampaikan kepada para sahabat, mintalah doa dengan Uwais. Terompah Uwais itu sudah di surga. Terompahnya. Terompahnya belum mati, tapi Rasul sudah menyampaikan seperti itu. Masya Allah. Para sahabat bertanya, amalan apa gerangan yang dibuat oleh Uwais ini? Oleh Uwais luar biasa, Ya, Ustaz. Ya, jadi Ibu ada terompahnya aja udah masuk surga, apalagi orangnya. Ya kan? Kita dengar bagaimana ceritanya. Belum mati itu. Belum mati. Kemudian Uwais, para sahabat mencari info tentang Uwais ini. Nah, diketahuilah Uwais ini adalah orang miskin yang ada di Yaman. Iya. Dia seorang pengembala kambing. Kemudian ya biasalah setiap hari. Nah, ternyata dia ini punya seorang ibu. Bapaknya sudah meninggal, ada masih ibu. Ibunya ini lumpuh. Kalau bahasa kita Palembang, uma. Bahasa orang Najat itulah. Lumpuh itu barangkali stroke barangkali sekarang. Stroke kalau bahasa kita mah ini kan. Tak acak ngapo-ngapo lagi, cuma di tempat tidur. Kalau Uwais nak pergi ngembalakan kambing, dia siapkan segala. Dia masakkan, buat peraskan susu, kemudian siapkan makanan, roti dan lain-lain. Siapkan, tinggal umatnya nyuap baik. Iya. Tinggal nyuap, kemudian dia pergi bekerja. Dan begitulah setiap hari. Suatu hari Ibu Uwais ngomong ke Uwais, Uwais, kalau bahasa kita ini, ibu kepengen sebelum meninggal ini nak pergi haji. Pergi haji tidak ada uang, tidak ada kendaraan, badan lumpuh. Nah, luar biasa itu. Luar biasa. Pada saat itu Uwais belum jawab. Ya. Berat. Kemudian jawab. Dia gimana mau jawab gitu? Ibu lumpuh, tidak bisa apa-apa, badan besak, ya. Ya. Soal yang berat daerah jauh. Daerah jauh, kendaraan paling ada onta. Onta berat saat itu, kalau sekarang ini mungkin Mercy. Mercy betul. Ya, mobil Mercy atau mobil Pajero misalnya. Diam Uwais. Tapi diam Uwais itu bukan berarti dia tidak ingin mengabulkan keinginan ibunya. Kemudian dia mulai belajar mengangkat beban. Dari kambing-kambing yang dia punya itu, dia belajar angkat yang paling kecil, anaknya dulu misalkan, yang ukuran 5 kilo gitu. Diangkat, dia naik turun gunung dengan bawa kambing itu. Ya. Sudah mampu dia bawa kambing yang 5 kilo, dia tambah yang agak besar 10 uji coba kilo. Ya, uji coba ya. Terus dia, tapi orang bingung, ini Uwais ngapain bawa kambing 10 kilo jadi dia kan naik turun bawah gunung ini. Gila kan ngomong. Tak kata enggak ada istilahnya apa? Tidak ada angin, tidak ada angin, tiba-tiba mah itu kan. Nah, sudah 10 kilo dia sudah mampu bolak-balik. Dia tambah yang 15 kilo, tambah yang 20 kilo, sampai yang 50 kilo dia bolak-balik. Ternyata apa Bapak-bapak, viewers dan followers? Aku mataku. Iya, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Makhluk tak kuasa. Betul, Allah itu kuasa, qadirun ala syai'. Dan kita ini tidak kata kuasa, la haula wala quwata illa billah. Nah, Uwais ketika sudah kuat, ya, ototnya sudah, kalau bahasa sekarang ini sispek. Ya, kalau sispek. kita ini bukan sispek Pak, sikmon. Ya. Kebanyakan 6 bulan sudah ini. Laki-laki. Bukan sispek ya. Luar biasa. 6 bulan. Nah, beliau sudah siap, sudah kuat fisik. Kemudian baru ngomong ke ibunya, wahai ya Ummi, wahai ibuku, hanal waqt. Sekaranglah kita pergi haji. Gimana kira-kira respon ibu? Masya Allah, ibunya sangat senang dan bersyukur dan mendoakan yang terbaik buat Uwais. Ibu itu Ustadz, kalau kita terima honor pertama, kasih dia menangis biasanya. Apalagi kalau dia haji, Ustadz, luar biasa. Saya dulu waktu pertama kali pergi haji tadi, mohon ridho ibu, kalau kami bahasa kami itu Uma. Uma ya. Uma, Bapak izin minta ridhonya saya pergi haji duluan. Uji Uma, cak mana nak pergi haji? Gimana kamu pergi haji? Kami nggak pernah kirim uang. Iya. Jawab saya apa? Allah ada. Karena sudah teman istilahnya, sudah sering kita, ya bukan berarti saya ini orang yang paling bertakwa, tidak. Betul. Masih banyak juga lalai, masih banyak kurang. Tapi berusaha untuk itu. Dan saya sudah mengalami betul ketika kita dekat dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah. Kadang-kadang kita ini mungkin rezeki kita kurang, atau kita galak ribut dengan, kita sering ribut dengan suami istri, dengan anak-anak tak bisa diatur. Mungkin komunikasi kita dengan Allah itu kurang.
Apalagi komunikasi kita dengan orang tua. Betul, betul. Komunikasi kita dengan Allah cak mana? Coba evaluasi sholat kita. Betul. Sholat wajib kita, sholat sunnah kita. Cak mana nih komunikasi kita dengan Allah? Jadi kembali ke WIS tadi, jadi naik haji. Jadi Digendong Ustaz ya? Digendong dari Yaman sampai ke Mekah. Alhamdulillah lah berapa kali ke Mekah. Langsung pernah juga ke Yaman, mampir ke Yaman, naik ke Darul Hajar, jauh 4 jam. Berapa bulan? Sekitar 4 jam naik pesawat. Kalau jalan kaki bisa bulanan ya? Bulan-bulan. Ini digendong. Bisa 3 tahun 4 tahun naik haji makanya. Nggak sampai. Bawa ibu itu berbulan-bulan. Berbulan-bulan ya. Jadi digendong ibunya itu, masya Allah. Kita bayangkan, pergi haji gendong ibu. Masyaqqah di perjalanan itu berat. Apalagi sekali. Padang pasir. Saya pernah panas. Dari Khartoum sampai ke Porsudan itu kiri kanan padang pasir. Kalau kita mau buang air kecil misalnya, itu harus bawa air sendiri gitu. Iya. Dan tidak ada WC di situ. Betul. Padang pasir itulah. Nah, ini bawa ibu digendong. Pasti tentunya bawa bekal makan. Bekal aja berat. Bawa Ustaz. uang kan? Iya. Otomatis. Masya Allah. Maka inilah Bapak Ibu, kalau lagi punya orang tua, jangan sia-siakan. Karena inilah miftahul jannah kita. Kunci surga, Ustaz. Orang tua ini kunci surga bagi kita. Tapi bagaimana kebanyakan kita nih, Ustaz, kalau sedang anak itu bikin susah kita sumpah banyak. Enak sengaja ya. Ustaz pernah cerita juga tentang seorang imam yang disumpah anaknya. Jadi maksud kita, ya mohon maaf, khususnya para ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Kalau kita lagi marah dengan anak, semarah apapun, jangan sampai menyebutkan kata-kata yang tidak baik. Karena itu doa. Iya. Doa bapak, utamanya doa ibu itu kabul, mustajabah. Mustajab. Jadi kalau marah itu jangan nyumpahi atau nyebut yang tak benar. Sebutlah kata-kata yang baik. Karena itu menjadi doa. Sebab ada satu kisah yang Masya Allah, entah ini kisahnya rawinya sahih atau tidak, tapi ini bisa kita jadikan sebagai contoh ya. Imam As-Sudas, Abdurrahman As-Sudas ketika masih kecil, kabarnya beliau ketika ibunya marah, dia mengamburkan pasir di makanan, ibunya apa doanya? Sedang mau menghidangkan untuk tamu. Tamu udah mau datang, 5 menit lagi datang, tiba-tiba dia itu. Kalau kita di Palembang ya, karena petik sudah ditabok ya, bukan ditabok, kalau dijungkal ya. Jadi gimana ini, Ustaz? Alhamdulillah ibunya bilang, "Woi Abdurrahman, mogalah kamu jadi hafiz dan imam Masjidil Haram." Nah, doa itu terkabul, masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin satu contoh, satu kisah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau marah dengan anak, semarah apapun, jangan sampai mengatakan kata-kata yang tidak baik. Sebutlah kalimat-kalimat thayyibah, sehingga anak itu sesuai dengan apa yang kita inginkan.